Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min anfusina. Man yahdihillahu fala mudilla fala hadiya. Wa an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna jalla sha'nuhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah atas hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bertemu kembali dalam sebuah kajian Islam ilmiah di mana tema kita adalah mengapa tauhid dibagi menjadi tiga. Salawat dan salam kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Sekedar mengingatkan kepada kita semua bahawa apa yang sedang kita lakukan ini adalah bagian dari syariat Islam, bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut al-ilm. Maka hendaklah kita terus mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu agar kita bisa memahami Islam dengan baik dan benar, agar kita bisa mengenal tauhid, agar kita bisa mengenal kesyirikan, agar kita bisa mengenal sunnah-sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, agar kita bisa semua menjauhi bid'ah yang dilarang oleh Islam. Karena kita di dunia ini tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Rabbul Alamin, dan peribadatan kepada Rabbul Alamin harus ditegakkan di atas al-ilmu. Begitu juga di saat kita telah diberikan hidayah taufik oleh Rabbul Alamin menjadi seorang umat Muhammad, pemeluk Islam, tidak ada jaminan bahawa di akhir hayat kita berada di atas al-Islam. Tidak ada yang menjamin hal itu. Meskipun kita berharap seperti itu, namun kita hidup di era di mana cara pandang manusia ini semua tertuju kepada dunia. Manusia hidup untuk dunia, yang dipikirkannya siang dan malam urusan dunia. Bagaimana menumpuk kekayaan, bagaimana menumpuk aset, memiliki ini, memiliki itu, tanpa memikirkan halal haram. Terlebih lagi, apalagi kalau kita berbicara tentang masalah akhirat. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala telah mencintakan kepada kita sesuatu hal yang manusia menjauhinya, seperti penuntut ilmu, Allah cintakan kepada kita majlis ilmu, Allah cintakan kepada kita karya-karya para ulama, Allah cintakan kepada kita para ulama, maka itu menunjukkan Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan, Allah pahamkan dia dalam urusan agamanya. Ikhwani, pembahasan ini adalah pembahasan yang sering berulang-ulang menjadi sebuah tema atau taufik syubhat di kalangan sebagian kaum muslimin. Yang memusuhinya adalah kaum muslimin itu sendiri, bukan dari kalangan orang-orang kufar. Tatkala para ulama kita membagi tauhid menjadi tiga, dan populer di kalangan salafiyun, kemudian lebih dikhususkan lagi dengan istilah wahabiyun, wahabi. Maka seakan-akan pembagian tauhid menjadi tiga
itu hanya dilakukan oleh kaum Wahabi, tidak ditegakkan padanya dalil, apalagi berbicara padanya para ulama. Begitulah kira-kira. Maka tentu hal ini harus ada pembuktian al-ilmiyah terkait tentang masalah pembagian tauhid menjadi 3. Yang juga itu akan menentukan kualitas kita, kualitas akidah kita kepada Rabbul Alamin. Tauhid yang mana yang sedang kita anut? Seandainya tauhid enggak usah dibagi. Tauhid enggak usah dibagi. Atas nama di akidah atau tauhid doang. Nah, sekarang tauhid akidah yang mana yang dipeluk kaum muslimin di era sekarang, dan apakah itu berlaku di sisi Rabbul Alamin atau tidak? Apakah itu yang akan kelak, keyakinan itu yang akan kelak sebagai syarat dia mendapatkan syafaat di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak keturunan? Itu yang perlu kita uji. Tidak ada masalah seandainya kita, karena di era periode awal pembagian tauhid menjadi 3 memang bukan sebuah istilah yang populer, sebagaimana keilmuan tidak populer di era mereka. Di era sekarang banyak sekali keilmuan, disiplin ilmu, dalam rangka manusia bisa mendefinisi apa atau memetakan apa yang sedang dia pelajari, dan untuk mempermudah apa yang dia pelajari. Kita tidak sedang hidup di era sahabat, kita sedang tidak hidup di era tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang mungkin bisa jadi meskipun perlu diteliti, pembagian tauhid menjadi 3 mungkin tidak populer di era mereka. Namun apakah itu menjadi penghalang kaum muslimin untuk mengenal akidah ini secara ilmiah sehingga dicukupkan dengan kata tauhid atau akidah, atau yang populer di kalangan kaum muslimin dengan ilmu kalam, filsafat Islam, mantik Islam, ya, dan seterusnya? Apakah itu yang mereka inginkan di saat penolakan pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Namun pada faktanya di kampus-kampus Islam atau populer di masyarakat kita diajarkan filsafat Islam, ilmu kalam, yang dahulu Al-Imam Syafi'i rahimahullah di Baghdad membantah ilmu kalam. Kemudian di era sekarang dipopulerkan, lalu malah dimusuhi akidah as-safiyah yang murni, yang disandarkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Pentingnya dalam masalah ini adalah agar kita mengetahui akidah apa yang sedang kita anut di era sekarang ini. Apakah ini sudah bisa mengantarkan kebahagiaan kita di dunia dan selamat di akhirat atau tidak? Yang pertama tentu antum tahu semua bahwa tauhid terbagi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah penetapan bahwa Allah Ta'ala adalah Rabbun. Penetapan bahwa Allah Ta'ala adalah Rabbun, penguasa, pencipta, serta pemberi rizki segala sesuatu. Dan menetapkan bahwa Allah adalah zat yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi manfaat maupun mudarat, yang Maha Esa dalam mengabulkan doa orang yang membutuhkan. Baginya segala urusan, dan di tangannya lah segala kebaikan. Maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada baginya sekutu dalam hal tersebut. Dan keimanan kepada takdir termasuk dalam tauhid rububiyah. Ini rububiyah, penetapan Allah adalah pencipta, titik. Itu aja dulu secara ringkasnya. Pertama, dengan definisi ini tauhid rububiyah, penetapan Allah pencipta, kita semua sepakat. Karena kalau kita menolak Allah pencipta, itu bukan muslim, itu bukan muslim, ya. Nah, kalau kita uji dalam masalah ini, ya, kalau kita uji dalam masalah ini, maka apakah salah ditetapkan tauhid rububiyah? Tauhid artinya adalah mengesakan, menyendirikan Allah dalam masalah Rabb. Secara logika saja kita pikirkan, ya, kita diskusikan. Tauhid rububiyah adalah sebuah istilah di mana terdiri dari 2 kata, tauhid dan rububiyah. Tauhid adalah menyendirikan Rabbul Alamin, rububiyah dalam hal penciptaan, pemberi rezeki, menghidupkan dan kematian. Tatkala kita mengatakan kita tunggalkan Allah, kita sendirikan Allah dalam hal penciptaan,
kita sendirikan Allah dalam hal menghidupkan dan mematikan. Kita sendirikan Allah dalam hal pemberian rezeki. Apakah ini salah atau tidak? Ternyata mungkin enggak akan ada orang mengatakan salah. Semua mengatakan benar. Maka kita katakan pengakuan kita Allah satu-satunya pencipta, menghidupkan, mematikan dan seterusnya dari hak ketuhanan, namanya tauhid rububiyah. Udah selesai istilah. Lalu apa dipermasalahkan? Jadi bukan dia Tuhan tersendiri kayak Hindu, Brahma. Enggak. Sebetulnya saya mengajak orang-orang sarjana dari orang-orang yang memusuhi pembagian tauhid ini. Mereka itu tatkala menulis skripsi, tesis, disertasi, pakai bahasa-bahasa ilmiah, bahasa asing, bahasa Latin, itu dipakai, enggak ada masalah. Kita pakai istilah bahasa Arab, kenapa terganggu? Kita buatkan dulu definisi. Allah adalah pencipta satu-satunya. Allah adalah pemberi rizki satu-satunya. Allah menghidupkan dan matikan. Allah yang mengatur alam semesta. Allah yang mengatur seluruh dunia. Sepakat? Saya rasa enggak akan ada orang yang mengatakan enggak sepakat. Sepakat, katanya kan begitu. Udah pas lah itu, sudah pas. Dan itu memang dakwahnya di Indonesia ini memang ini. Jangan gara-gara Indomie sebungkus kita keluar dari Islam. Kita harus yakin bahwasanya Allah pencipta, katanya. Kalau kita sepakat ini semua, maka kita namakan, biar jangan panjang kali, biar jangan panjang dia pembacaan kita katakanlah dia ini namanya tauhid rububiyah. Dah. Kan ringkas. Tauhid artinya dari bahasa wahada yuhidu, bahasa Arab. Masdarnya kata bendanya tauhid, artinya sendiri. Rububiyah Rabb, ketuhanan, menyendirikan Allah dalam sifat ketuhanan, menjadikan Allah dalam hal yakni yang menjadi sifat ketuhanan, penciptaan, yakni menghidupkan dan seterusnya. Nah, daripada kita mendefinisikan Maha Pencipta, pemberi rezeki dan panjang, kita katakan saja rububiyah, tauhid rububiyah. Kan begitu dia. Tapi kalau ditolak sebuah definisi, ditolak sebuah istilah, diterima definisinya, ini kan masalah ini sebetulnya. Berarti mau repot dia. Tapi dalam dunia ilmiah nanti mau dia buatkan definisi bahasa Latin atau bahasa Inggris, lalu disebutkan istilah, artinya dia buatkan istilah dalam bahasa asing, bahasa Latin, lalu dibuatkan definisi, bagi dia enggak ada masalah. Padahal pengujian secara ilmiah, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah sebagai sebuah istilah keilmuan? Oh, rupanya menyendirikan Allah dalam penciptaan, dalam menghidupkan, dalam mematikan, dalam memberi rezeki, dalam mengatur alam semesta. Sepakat? Seharusnya enggak ada yang mengatakan tidak sepakat. Dapatlah dia, selesai dulu masalah rububiyah. Itu cara menyelesaikannya. Selesai masalah rububiyah. Yang kedua, dua istilah berikutnya yang harus diselesaikan. Yang pertama, yang kedua, tauhid uluhiyah. Uluhiyah. Sebelum ke arah sana, kita harus sepakati dulu apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Tinggalkan dulu istilahnya. Ya. Nah, kita baca dulu baru nanti kita mainkan sedikit secara cara berpikir, ya. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah dibangun di atas keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, dalam hal kecintaan, dalam hal takut, dalam hal harapan, dalam hal tawakal, dalam hal permohonan dengan sungguh-sungguh rohbah, dalam hal perasaan cemas rohbah, dan doa hanya bagi Allah satu-satunya. Kalau kita berdoa minta sama Allah, serta memurnikan ibadah-ibadah seluruhnya, baik ibadah yang nampak maupun yang batin, hanya bagi Allah semata. Udah? Tiada sekutu baginya, serta tidak memberikan segala peribadatan tersebut untuk selainnya, baik kepada malaikat yang dekat dengan Allah ataupun kepada para nabi yang diutus.
apalagi kepada selain keduanya yang memang kualitas keimanannya jauh dibandingkan malaikat dan para nabi. Tauhid ini merupakan kandungan dalam firman Allah di dalam surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepadalah Engkau kami memohon pertolongan. Titik. Oke. Dari paragraf ini diutarakan kepada orang. Ada masalah? Kan begitu dia harus ditanya. Ada masalah yang barusan kita katakan, rumusannya adalah kita harus sepakat dulu. Kita semua sepakat dulu. Ya. Ini kebetulan kan karena antum yang hadir di sini. Yakni kepada siapa diberikan ibadah? Kepada Allah. Sepakat? Sepakat. Berarti seluruh hal yang dinamakan dia ibadah, semua hal yang dinamakan dia ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ini harus sepakat dulu. Semua ibadah harus diberikan kepada Allah. Kalau kita sepakat ini, ibadah kan banyak. Ibadah banyak. Tadi disebutkan takut, cemas, harap, bentar lagi puasa, haji, umroh, doa, menyembelih. Banyak ibadah. Semua harus kepada Allah. Bagaimana kalau kita singkat dengan kita katakan saja istilahnya tauhid uluhiyah. Tauhid menyendirikan. Uluhiyah hak peribadatan hanya kepada Allah. Banyak definisinya, istilahnya cuma satu, tauhid uluhiyah. Jika ini enggak disepakati, disinilah letak permasalahan kita. Seluruh Indonesia, seluruh rakyat kita di Kota Medan ini, kalau kita tanya satu-satu, siapa pencipta? Allah. Siapa pencipta? Allah. Yang enggak pernah sekolah, siapa pencipta? Allah. Yang enggak pernah sholat, siapa pencipta? Allah. Enggak ada yang mengatakan, entah siapa katanya, enggak ada itu. Udah? Semua sepakat. Maka kita katakan tadi, pengakuan kita bahwasanya Allah pencipta, itu namanya mentauhidkan, menjadikan Allah atas ketuhanan. Tuhan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Rabbun. Menyendirikan Allah dalam Rabbnya, kita ganti ke bahasa Arab. Menyendirikan artinya tauhid, tauhid rububiyah. Sepakat? Sepakat. Dah? Biar nanti antum tahu, ya, kalau saya perhatikan, saya teliti, ya, masalah itu kenapa diingkari pembagian tauhid. Pengingkaran pembagian tauhid di negeri ini saya perhatikan secara seksama, dan saya fakta di lapangan, itu bukan karena dianggap kita ini seperti Kristen. Itu hanya sebuah bualan. Mereka pun tahunya itu. Cuma kenapa dipakaikan istilah Trinitas? Karena kalau kita rincikan pembagian tauhid ini, kena mereka. Jadi dibuat sebuah istilah supaya orang lari dari istilah ini. Namanya Trinitas. Supaya apa? Supaya ini dakwah dijauhi. Bukan karena istilah itu salah. Mereka pun tahu itu. Saya sudah melakukan penelitian dalam masalah ini. Letaknya di sini, di definisi kedua. Ternyata kalau tadi tauhid rububiyah ya, semua kita pasti akan mengatakan Allah pencipta. Namun di definisi yang kedua, semua yang namanya ibadah harus diberikan kepada Allah. Sepakat? Kita karena ngaji sepakat. Ternyata rakyat kita enggak sepakat.
Nah, ini rahasianya. Kenapa istilah ini dijauhi? Enggak sepakat, biar antum tahu. Rakyat kita enggak sepakat kalau ibadah harus diberikan kepada Allah. Enggak sepakat mereka. Bahkan penduduk ahli ilmu, bahkan yang mungkin dua kiai, enggak sepakat. Karena akidah salah satu memang Asy'ari, tauhid Asy'ari. Tauhid Asy'ari itu adalah menurut mereka adalah penetapan Allah pencipta, itu adalah akidah tauhid. Sedangkan bagi kita itu masalah wilayah rububiyah. Udah? Bagaimana maksudnya Ustaz? Kami enggak paham kayaknya. Tadi saya katakan bahwa definisi pertama Allah pencipta, pemberi yang menghidupkan, mematikan, itu adalah Allah. Semua sepakat. Yang karena panjang kali kita buat saja istilahnya tauhid rububiyah. Istilah secara dunia ilmiah ini bakalan susah ditolak karena banyak istilah-istilah ilmiah yang berbahasa asing, berbahasa Inggris diterima. Kenapa dari bahasa Arab sendiri nggak diterima? Nggak akan mungkin itu dalam dunia ilmiah. Boleh diuji. Udah, cuma yang kenapa ditolak? Karena di urusan kedua. Lalu masuk kita, tinggalkan dulu tauhid uluhiyah. Kita mengatakan begini, Anda sepakat enggak ibadah harus diberikan kepada Allah? Kalau kita sepakat, masyarakat kita enggak sepakat. Jangankan masyarakat, ustadz pun tak sepakat. Kenapa enggak sepakat? Yang membuat tak sepakat itu adalah kurikulum. Filsafat, ilmu kalam itu mengajarkan bukan Allah yang berhak menerima ibadah semata. Itu konsep. Artinya yang membuat penolakan ini kurikulum. Kurikulum maksud saya ini adalah keilmuan yang tidak ada kaitannya dengan Islam, filsafat disandarkan kepada Islam. Udah? Maksudnya gimana ini Ustaz? Sesuatu ibadah ya, apabila diberikan kepada selain Allah, saya ulangi, ibadah harus diberikan kepada Allah, betul? Apabila ibadah diberikan, ibadah harus diberikan kepada Allah. Ibadah banyak. Salat, puasa, zakat, haji, umroh, zikir, harapan, cemas, takut, tawakal, banyaklah. Banyak jenis ibadah. Semuanya harus diberikan sama Allah. Sepakat? Sepakat. Semua sepakat. Udah? Titik? Belum. Apabila yang model ini yang saya sampaikan barusan, itu semua orang sepakat. Dia kayak rububiyah ini. Kayak rububiyah. Sepakat semua. Ibadah harus diberikan kepada Allah. Sepakat semua. Yang nomor 2, ini enggak disepakati. Apakah ibadah jika diberikan kepada selain Allah namanya kesyirikan? Saya tanya antum. Kesyirikan. Ibadah yang diberikan kepada selain Allah namanya kesyirikan, kan begitu? Sudah? Ini yang enggak disepakati. Ini yang enggak disepakati. Kalau disepakati, ya kan? Kan banyak juga yang menyepakati. Ya para nabi, ya dakwah kan banyak, dakwah sunnah kan sepakat nih. Dakwah sunnah seluruh dunia akan menyepakati bahwa ibadah hanya diberikan kepada Allah. Jika dipalingkan kepada selain Allah kesyirikan. Ini konsensus seluruh kaum muslimin salafiyun dakwah sunnah, kan begitu? Lalu kita katakan, daripada panjang-panjang kita buat banyak kali ibadah, kita katakan saja tauhid uluhiyah.
Kalau tauhid uluhiyah semua orang tahu, kan dah ringkas. Tauhid uluhiyah berarti semua ibadah hanya diberikan kepada Allah. Jika diberikan kepada selain Allah sudah syirik, sudah selesai. Kan begitu? Ya kan? Dengan cara seperti ini istilah disepakati. Kenapa istilah tauhid uluhiyah sebetulnya dari 3 sifat itu, dari pembagian tauhid yang 3 ini, itu sasaran tembak itu hanya tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Kenapa? Ternyata kaum kita mengatakan boleh memberikan peribadatan kepada selain Allah. Mereka mengatakan betul, peribadatan diberikan kepada Allah, tetapi boleh juga diberikan kepada selain Allah dengan syarat. Nah, ini dia, ada syaratnya. Kalau kita tanpa syarat, setiap peribadatan, kalau dakwah para nabi tanpa syarat, setiap peribadatan yang diberikan kepada selain Allah kesyirikan dakwah para nabi. Udah? Adapun di era sekarang, dan ini merupakan pemahaman Abu Lahab, Abu Jahal, ibadah yang diberikan kepada selain Allah bukan kesyirikan jika, ada jikanya, diyakini bahwa si fulan itu bukan Rabbun. Misal berdoa ibadah, betul? Oke. Berdoa ibadah berarti diberikan kepada Allah. Seluruh dunia sepakat, hatta yang menyimpang. Sudah? Untuk yang ini. Lalu kita katakan, apabila doa ini diberikan kepada makhluk, maka dia kesyirikan. Sudah? Ini aja dulu. Lalu kita katakan, karena ibadah banyak, maka kita katakan saja ini adalah tauhid uluhiyah, supaya udah paham kita semua, kan begitu? Ternyata di poin penggalan yang kedua, ibadah jika diberikan kepada makhluk kesyirikan, kami tak sepakat, kata sebagian kaum muslimin. Di sini letak permasalahan itu. Kalau enggak sebetulnya sudah selesai nih. Di sini enggak sepakatnya. Ibadah diberikan kepada makhluk dikatakan kesyirikan, kami tak sepakat. Kecuali, ada kecualinya. Apabila ibadah itu yang diberikan kepada makhluk diyakini makhluk itulah Tuhan. Selama makhluk tidak diyakini sebagai pencipta, maka bukan kesyirikan. Paham nggak di sini? Makanya mereka kan bingung, marah besar. Di saat mereka meminta kepada penghuni kubur, tidak ada dalam keyakinan mereka penghuni kubur itu pencipta. Atas dasar apa kami jatuh dalam kesyirikan, kata dia. Sedangkan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdoa kepada makhluk, mau diyakini dia pencipta atau tidak, udah kesyirikan. Disinilah letak perbedaan itu, biar antum tahu. Ya? Jadi tauhid dengan definisi seperti ini, maka tauhid uluhiyah di kalangan orang, tauhid uluhiyah di kalangan orang yang mengatakan boleh meminta, contoh saja ini, kepada makhluk kuburan, penghuni kubur, atau memberikan ibadah kepada makhluk tanpa diyakini dia pencipta, tauhid uluhiyah. Paham nggak antum ini? Atau pulang kita? Ini bahasa kampus kayaknya ya. Rububiyah tidak ada yang berselisih. Boleh kita uji itu. Hatta pencinta kuburan, hatta pencinta adat istiadat, tak ada yang berselisih itu. Tapi masuk nanti uluhiyah, terjadi perselisihan dalam hal penerapan. Kita katakan uluhiyah harus kita kunci dulu apa itu ibadah. Setelah kita tahu ini ibadah, ijma', konsensus, ibadah harus diberikan kepada Allah.
Jika ibadah diberikan kepada selain Allah, namanya kesyirikan. Ucapan seperti ini tidak semua diterima oleh kaum muslimin. Yang mereka terima begini: ibadah diberikan kepada Allah. Jika diberikan kepada makhluk dan diyakini makhluk itulah pencipta, baru kesyirikan. Tetapi selama makhluk itu tidak diyakini tidak diyakini pencipta, maka tidak dikatakan kesyirikan. Sudah? Baik. Dengan cara yang seperti ini, ikhwan, di 2026, maka taulah antum mengapa kajian tauhid uluhiyah itu dibubarkan. Dikatakan istilah Wahabi, dikritisi istilahnya Trinitas, dikatakan seperti itu. Karena ketidaksepakatan di masalah tauhid uluhiyah. Sudah? Tauhid uluhiyah itu sudah jelas kita katakan, ibadah kepada Allah jika diberikan kepada makhluk kesyirikan. Kaum muslimin yang di era sekarang yang tidak ngerti agamanya, dia nggak sepakat yang seperti ini. Dia mengatakan ibadah kepada Allah tetapi diberikan kepada makhluk belum tentu kesyirikan, kecuali jika kami yakini si makhluk adalah pencipta, baru kesyirikan. Paham ya? Oke. Jika ini yang mereka yakini, maka kita uji kepada Abu Lahab yang sudah dijamin masuk neraka. Abu Lahab sudah dijamin masuk neraka. Antum yakin Abu Lahab sudah dijamin masuk neraka? Yakinlah, sudah turun suratnya kan begitu. Abu Lahab berkeyakinan bahwa Allah pencipta. Selesai. Abu Lahab berkeyakinan bahwa ibadah diberikan kepada Allah. Tapi Abu Lahab mengatakan, apabila ibadah diberikan, pemahaman ya, dia nggak ngomong, kita kan memberikan pemahaman. Abu Lahab memahami atau berpaham bahwa apabila ibadah diberikan kepada si patung dan tidak diyakini patung ini pencipta alam semesta atau memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan, bukan kesyirikan. Rasulullah menolak. Rasulullah mengatakan tindakan itu kesyirikan. Terjadi keributan, ada hijrah, perang Badar, perang Uhud dan seterusnya. Ini harus dipahami dalam sejarah, kan begitu? Sudah? Tarik ke tahun 2025, 2026 kita hidup. Masyarakat yang mengatakan dia muslim, dia mengatakan ibadah diberikan kepada Allah. Namun apabila diberikan kepada makhluk dan tidak diyakini makhluk ini sebagai pencipta, bukan kesyirikan. Pertanyaan, apa bedanya dengan Abu Lahab pemahaman ini? Karena tindakan mengatakan ibadah diberikan kepada Allah tapi boleh kepada makhluk, selama tidak diyakini makhluk ini pencipta, membatalkan kalimat la ilaha illallah. Makanya Abu Lahab enggak mau mengucapkannya. Sedangkan kaum kita 2026 memang hari-harinya diucapkan, tapi tidak paham arti dan konsekuensinya. Ngeri. Ini yang sering saya katakan, kita solatkan seseorang jika dia meninggal, kita atas dasar dia muslim, sudah, nggak perlu kita ragukan dia muslim. Muslim katanya muslim. Cuma siapa yang menjamin dia masih muslim di alam barzakh? Nggak akan ada. Bisa jadi batal Islamnya di sisi Allah. Kenapa? Keyakinan yang dia akui keyakinannya Abu Lahab. Abu Lahab saja di dunia masuk neraka. Di saat kita menjelaskan hal ini, karena kan Abu Lahab tidak pernah ngomong patung kami yang menciptakan kami. Ini fungsinya apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kan itunya katanya. Ini mendekatkan kami. Kan begitu juga aja orang minta-minta itu, wasilah-wasilah itu, untuk mempercepat urusan kami,
mendekatkan kami kepada Allah. Dia wali, dekat dengan Allah. Kami pendosa, kami minta lama kali, melalui dia mungkin lebih cepat. Bukan berarti dia pencipta. Terus apa bedanya dengan pemahaman Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib? Abu Lahab, Abu Talib dijamin masuk neraka lagi malah. Abu Jahal juga. Ya? Ikhwani. Jadi di saat para ulama kita menetapkan ini tauhid rububiyah, ini definisinya, ini begini, perkataan-perkataan begini, namanya tauhid rububiyah. Kalau ini begini, namanya tauhid uluhiyah. Ternyata pembagian tauhid, pembagian nama-nama tauhid mengganggu sebagian orang-orang kaum muslimin. Karena dia melihat dengan cara seperti ini terbongkar kesyirikannya. Makanya dibuatkan sebuah istilah supaya istilah ini dijauhi. Dikatakanlah tauhidnya Wahabi. Kalau tidak secara ilmiah kan kita kan tidak mengakui seperti Hindu, Dewa Brahma pencipta, Dewa Wisnu kedamaian, Dewa Siwa untuk menurunkan bencana. Mana ada kita ngomong seperti itu? Tauhid uluhiyah, ini kerjanya. Tauhid rububiyah, ini kerjanya. Tauhid asma wa sifat, ini kerjanya. Mana ada seperti itu? Kita kan boleh uji secara ilmiah. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Apa yang dimaksud dengan asma wa sifat? Lalu jika dikatakan misalnya, apa masalahnya kalau kita katakan tauhid doang? Tidak ada masalah. Cuma setelah kita uji di lapangan, Anda jatuh dalam kesyirikan, maka barangkali Anda tidak mengerti mana dakwah Rasul, mana yang keyakinan yang sebetulnya Rasul tidak diutus pun enggak masalah. Maka dibuatkan istilah. Ya, ikhwan. Sudah? Berdasarkan apa yang saya sampaikan barusan, rububiyah dan uluhiyah, kita kan bedakan nih, rububiyah apa artinya, uluhiyah apa artinya. Karena beredar pemahaman di kalangan kaum muslimin, inteleknya, ulamanya yang keliru, kita katakanlah ya, mengatakan bahwa jika ibadah diberikan kepada makhluk dan tidak diyakini makhluk ini adalah pencipta, maka bukan kesyirikan. Kan begitu? Kan itu yang diyakininya. Berarti adalah selama orang mengatakan Allah pencipta, pengatur alam semesta, dia telah bertauhid. Itu yang mau diinginkan. Makanya definisi tauhid uluhiyah yang karenanya diutus para rasul berbeda dengan definisi tauhid uluhiyah di kalangan Asy'ari. Tauhid uluhiyah adalah pengakuan Allah pencipta menurut mereka, sedangkan tauhid uluhiyah pemberian ibadah hanya kepada Rabbul Alamin. Udah beda, istilah bisa sama tetapi kandungannya sudah beda. Gara-gara tadi dia mengatakan bahwa selama kita tidak mengakui dia pencipta, enggak apa-apa kita berikan peribadatan kepadanya, tapi kita tetap mengakui Allah pencipta. Makanya ada orang membolehkan pakai jimat, boleh, enggak ada masalah selama kita enggak meyakini jimat inilah yang akan melindungi kita. Begitulah. Boleh kita meminta kepada penghuni kubur selama kita tidak mengakui bahwasanya dialah yang akan satu-satunya akan memberikan manfaat kepada kita, atau dia mengatur alam semesta. Ya? Baru dibuat lagi tauhid asma wa sifat. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat merupakan penetapan bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dialah zat yang maha hidup, yang maha mengurus makhluknya, yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Baginya kehendak yang berlaku
serta hikmah yang jelas. Dan Allah adalah zat yang maha mendengar, lagi maha melihat, maha berbelas kasih dan maha penyayang. Allah yang beristiwa di atas arsy-Nya, maha sempurna kekuasaannya. Dialah yang maha menguasai, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Sudah? Dengan yang hal seperti ini, banyak kaum muslimin terganggu. Kalau kita tetapkan sifat Allah, kata mereka, berarti samalah dengan makhluk itu. Begitu pula dia pemahamannya. Ya? Kalau kita tetapkan nanti sifat Allah, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah mendengar, Allah melihat, udah makhluklah itu, kata dia. Kenapa ini ditetapkan? Karena Allah yang ngomong. Di dalam Al-Quran, Rasulullah tetapkan, di dalam sunnah. Masa kita ingkari? Yang parahnya, semua yang ditetapkan makhluk diterimanya, sedangkan semua yang ditetapkan Allah ditolak. Kenapa? Maksud dia baik. Nah, makanya baik saya enggak cukup dalam Islam. Maksudnya baik. Kenapa engkau ingkari sifat Allah? Ya, itu untuk menjaga kesucian Allah. Masa Allah nanti kalau kita tetapkan dia punya wajah, punya tangan dan macam-macam lah sifat-sifat, berarti sudah kita samakanlah Allah sama kita ini. Enggak boleh seperti itu. Ini kita telah enggak kurang adab kita sama Allah. Masa kita samakan Allah sama makhluk, katanya. Niatnya baik. Kita katakan, kalau bukan Allah yang menetapkan, mana berani kita tetapkan? Karena masalah nama dan sifat Allah, tidak boleh kita kumpul-kumpul lalu kita tetapkan ini nama Allah, ini sifat Allah. Seluruh nama dan sifat Allah harus pakai dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ijma' saja enggak boleh. Ijma' kaum muslimin, apa kita buat sifat Allah? Kumpul semua, enggak boleh. Harus datang keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah wahyu. Apa alasan orang menolaknya? Makanya diletakkan tauhid asma wa sifat, menetapkan sifat Allah, nama Allah. Kita tahu artinya. Yang menjadi yang rahasia Allah, yang Allah yang lebih tahu, ada yang Allah yang tahu sendiri. Kaifiyah, visualisasinya yang kita tidak tahu, itu diserahkan kepada Allah. Tapi sifatnya tangan, ya tangan. Bagaimana tangan Allah? Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan suatu apapun. Enggak usah kita bayangkan. Ya, antum tahu kenapa ada orang mengingkari Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir? Katanya apa? Kalau begitu naik turun sajalah Allah itu, naik turun saja kerjanya. Katanya kan gitu. Makanya diingkari sifat nuzul, turun Allah. Saya ajak antum diskusi. Kalau saya mengatakan mobil buat adalah Innova, saya katakan misal saya punya, misal ini ya, tolong saya lagi mau sholat, nanti kalau ada pengumuman mobil digeser, mobil saya Innova, ini kuncinya di situ. Saya katakan begini, mobil Innova. Antum tahu nggak Innova? Kebayang nggak Innova? Hah? Kebayang? Kenapa kebayang? Udah lihat, kebayang. Kita udah melihatnya. Oh, Innova begini bentuknya, ini begini-begini. Udah tahu kita, nggak mungkin kita. Innova itu kayak apa? Udah umum, kita lihat sendiri kok. Atau sandal saya warna merah misalnya. Antum sudah tahu kalau sandal itu bentuknya begini, warna merah, merah ya merah. Udah tahu lah antum. Udah? Itulah cara berpikir kita sebagai makhluk. Lalu, kenapa cara berpikir kita sebagai makhluk dibawakan ke sifat Allah? Tatkala Allah turun, kata turun, pikirnya turun. Antum yang pikirkan turun apa rupanya? Yang kita pikirkan turun apa?
turun ke bawah, kan begitu? Turun ke bawah, itulah yang kita pikirkan. Karena itulah yang kita tahu. Cara berpikir makhluk itu mau dibawakan ke Allah, ya nggak bisa. Karena kita tidak pernah melihat bagaimana Allah. Kita tidak pernah melihat zat Allah, tidak di muka bumi ini sampai meninggal. Nanti di akhirat baru dilihat Allah. Lalu atas dasar apa Anda membayangkan Allah turun kayak kita turun? Gak pernah Ahlussunnah mengatakan seperti itu. Kesalahan orang menyikapi sifat karena bayangkannya sifatnya. Allah punya tangan. Dalam benaknya, tangannya ini, ya kan itu. Itu dia yang pikirkannya. Maka rumusan dalam memahami sifat itu, jangan bayangkan sifat makhluk. Ya pasti penolakan lah. Dengan niat baik tadi. Masa kita tangankan yang gini, tangan aja gini, tangan kucing begitu, tangan ini begini, kan gitu. Itu kesalahan. Yang benar adalah tetapkan sifat, tetapkan nafa, kaifiyat, visualisasi. Nggak kita tahu itu. Orang kita nggak pernah melihat zat Allah. Ya, nggak pernah melihat Allah. Itu kunci dalam masalah ini, ikhwan. Kenapa ini juga diingkari? Padahal titik terbesar sebetulnya tauhid uluhiyah. Di saat kita menetapkan tauhid asma wa sifat, terganggu juga mereka itu di saat kita menetapkan makna, menyerahkan kaifiyah kepada Allah. Ini akidah. Menetapkan makna, visualisasinya kita serahkan kepada Allah. Orang kita nggak tahu. Kalau sifat kita, makna dan visualisasi kita tetapkan. Bagaimana tangan Ustaz Ahmad Pinta, tangan sudah tahu kita, bentuknya pun sudah kita lihat, kita tetapkan makna dan visualisasi. Tapi untuk Allah hanya makna. Karena bagaimana mungkin Al-Quran menjadi sebuah petunjuk hidup, lalu ada istilah di dalam Al-Quran tak ada yang tahu, hatta Rasul. Dia bukan petunjuk berarti. Coba bayangkan dalam urusan dunia saja, ada undang-undang multi tafsir saja terjadi keributan. Apalagi kalau ada undang-undang tak tahu artinya. Jadi ngapain disusun kalau nggak ngerti artinya? Diskusi mereka lalu ditetapkan undang-undang. Kita tanya apa maknanya? Nggak tahu. Kami pun tadi entah kenapanya kami buat ini katanya. Kan pusing juga kita dibuatnya. Padahal Al-Quran adalah petunjuk hidup. Bagaimana mungkin dia menjadi sebuah petunjuk kalau ada lafaz di dalam semua manusia nggak ada yang tahu? Artinya kita nggak tahu, bisa gitu. Karena kan dalam rangka katanya memurnikan Allah itu, maknanya pun jangan ditetapkan. Itu pertama. Apa arti tangan? Entah apa makna tangan, nggak tahu lah itu. Nah, itu salah satu ta'til. Yang kedua, dia begini, nggak mungkinlah kita tiadakan arti tangan. Karena menurut bahasa Arab, yadun misalnya, yadun. Menurut bahasa Arab, yadun itu pun tangan artinya. Nggak mungkin kita hilangkan artinya. Masa ada kosakata nggak ada arti? Tapi kalau kita tetapkan artinya itu, udah kita samakanlah Allah sama makhluk. Iya, kan begitu dia. Terus gimana lah mau kita buat? Nah, ini tadi duduk-duduk sepakat itu. Jadi gimana mau kita buat ini? Kan gitu. Oh, kita lihat kayaknya makna tangan di sini bukan tangan kayaknya. Kalau kita lihat Allah itu kan maha kuasa, berarti kudroh. Mungkin inilah artinya katanya, kudroh, mampu, berkuasa, kan begitu? Itulah dikatakan arti tangan. Paham antum di sini? Sekarang pertanyaan adalah, dari mana dia tahu bahwasanya makna tangan itu adalah kudroh? Karena itu masalah gaib, butuh dalil. Dalilnya mana? Nggak ada. Dugaan-dugaan doang. Logika, itulah dia gara-gara filsafat tadi, logika. Lalu di saat Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan makna visualisasi diserahkan kepada Allah, terganggulah dia. Firqah-firqah terdahulu. Di saat keilmuan ini dibagi tiga, mempermudah orang mempelajarinya, maka di sektor uluhiyah dan di sektor asma wa sifat banyak sekte yang terganggu, sedangkan mereka harus mempertahankan keyakinannya. Satu-satunya cara dilakukan adalah runtuhkan istilah ini semua.
supaya jangan dipelajari secara mendetail. Runtuhkan saja istilah ini Trinitas. Gak ilmiah sebetulnya, ya ikhwan. Padahal tadi kan daripada panjang lebar kita buatkan aja definisinya ini dah. Paham? Karena kita sampai sini aja nih, Pak. Ya, jadi mengapa tauhid dibagi 3? Karena dengan cara seperti itu kita tahu, ya, bagaimana kita berakidah. Dengan cara itu kita tahu maksud apa sebetulnya yang diinginkan orang-orang yang mengkritisi pembagian tauhid menjadi 3. Kita tahu bahwasanya nggak ada masalah tauhid itu tetap satu namanya, asal mereka memahami sebagaimana generasi terdahulu. Tapi itu semua enggak. Makanya perlu dibuat definisi. Bukan kita karena beribadah melalui definisi itu, enggak. Hanya untuk mempermudah kita memahami agama ini. Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, ikhwani. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.